Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu kedua masa Adventus berdasarkan Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Tema renungan, persiapkanlah jalan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Kierkegaard, salah seorang filsuf yang terkenal, pernah bercerita tentang seorang pelawak yang bersama rombongannya hendak mengadakan pertunjukan di sebuah desa kecil. Persiapan sudah rampung dan pertunjukan hendak dimulai. Tetapi tiba-tiba saja api muncul dari arah panggung. Tidak lama kemudian gedung itu terbakar. Pelawak itu berlari-lari memberitahukan orang-orang di kampung itu bahwa gedung pertunjukan sedang terbakar. Namun orang-orang yang mendengarkan hal itu tertawa karena mereka mengira bahwa pelawak itu sedang melawak dan merupakan bagian dari pertunjukan. Pelawak itu sekali lagi meyakinkan mereka bahwa gedung pertunjukan memang sedang terbakar. Tetapi orang-orang itu tetap tidak percaya. Mereka malah semakin keras tertawa. Sementara itu, api semakin merambat dan mulai membakar rumah-rumah yang ada di sekitar gedung pertunjukan itu. Makin lama, api itu semakin meluas dan tidak bisa dipadamkan. Dalam waktu singkat, semua rumah di kampung itu terbakar. Sayang memang. Andai kata mereka percaya pada apa yang disampaikan oleh pelawak itu, maka niscaya kampung mereka tidak akan terbakar. Saudara-saudari terkasih, Kierkegaard pasti mempunyai maksud dengan cerita itu. Kelihatannya, dia mau mengkritik situasi dunia pada masa itu, di mana orang meremehkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama yang diserukan oleh pemimpin-pemimpin agama akibat maraknya sekularisme. Akibat dari sikap masa bodoh tersebut, manusia mengalami kegoncangan dan kehilangan pegangan hidup. Saudara-saudari terkasih, kira-kira 2000 tahun yang lalu, Yohanes Pembaptis juga menyampaikan peringatan yang kurang lebih sama. Dia menyerukan pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Persiapkanlah jalan Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Tanggapan terhadap seruan Yohanes Pembaptis ini beraneka ragam. Masyarakat sederhana menyambut gembira pewartaan Yohanes tersebut dan memberikan diri mereka dibaptis. Tetapi orang-orang berkuasa menolak pewartaan Yohanes, karena menerima pewartaan Yohanes berarti menerima perubahan. Mereka tidak ingin berubah karena perubahan menuntut pengorbanan. Mereka sudah merasa nyaman dengan status quo, dengan kemapanan hidup yang mereka sedang nikmati. Itulah sebabnya mereka menolak pewartaan Yohanes. Kenyataan bahwa pewartaan Yohanes itu tidak diterima oleh kalangan istana dan juga oleh bangsawan ditunjukkan oleh akhir hidup Yohanes yang sangat menggenaskan. Dia dipenggal kepalanya oleh Herodes atas suruhan istrinya karena Yohanes seringkali mengkritik kehidupan perkawinan Herodes dengan Herodias. Tetapi bagi orang kebanyakan, pewartaan Yohanes sangat disukai karena beberapa alasan. Pertama, dia menghidupi apa yang diwartakannya. Hidupnya sendiri merupakan kritik terhadap kehidupan manusia pada zaman itu. Kedua, dia adalah seorang yang rendah hati. Dia menganggap dirinya begitu hina
sehingga untuk membuka tali sepatu Sang Mesias pun ia merasa tidak layak. Dan ketiga, dia menunjukkan Yesus sebagai orang yang lebih besar daripada dirinya. Dia membaptis dengan air, sementara Yesus Sang Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, sama seperti pelawak dalam cerita tadi dan Yohanes Pembaptis di dalam Injil, dewasa ini gereja tidak bosan-bosannya mewartakan kebenaran dan nilai-nilai moral seperti larangan perkawinan sesama jenis, mengutuk tindakan aborsi, menolak euthanasia, yakni mengakhiri penderitaan dengan membiarkan orang mati atau dimatikan, tidak menerima praktek seks bebas, mempertahankan monogami dalam perkawinan dan selibat bagi para imam, mengutuk kekerasan dan terorisme, dan lain-lain. Karena memperjuangkan hal-hal tersebut, gereja seringkali dianggap sebagai institusi yang kolot, institusi yang kuno, tidak ikut zaman, bahkan melanggar hak-hak asasi manusia. Namun gereja tetap teguh dalam pendiriannya, karena dia yakin bahwa apa yang diperjuangkannya itu adalah demi kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri. Semoga seruan Yohanes Pembaptis di dalam Injil hari ini berhasil membangun sikap tobat yang benar dan menyiapkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan secara simbolik pada pesta Natal nanti, ataupun kedatangan Tuhan pada akhir zaman, maupun kedatangan Tuhan pada akhir hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.